Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita tentu akan bicara soal hasil timnas Indonesia yang sangat di luar dugaan. Ya, kalaupun kalah, kita menduga kalah tipis lah ya gitu ya. Cuman ini kalah telak 1-5 dari Australia, tim yang kini memantapkan posisinya di posisi 2. Kesan pertama saya dengan kekalahan ini yaitu seperti apa ya, kita tidak melihat kerja pelatih gitu ya, kerja pelatih Patrick Kluivert dan asistennya dengan banyaknya gol yang tercipta. Kita melihat bahwa kok dari Januari sampai pertandingan 20 Maret kok tidak diketahui bagaimana permainan Australia. Malah Australia yang paham sekali dengan permainan Indonesia dan mampu memanfaatkan kelemahan timnas Indonesia. Ini sangat disayangkan. Sepertinya di pertandingan kemarin Patrick Kluivert mencoba untuk bermain lebih menyerang ya. Padahal kita tahu kualitas dari Australia seperti apa. Mereka juga main di kandang. Dan terbukti mungkin ingin membuktikan berbeda dari Sintayong, tapi faktanya hancur. Dan Australia bermain sesuai plan mereka. Di konferensi pers, Tony Popovic sudah bilang bahwa mereka akan sabar dan mencari ruang kosong di pertahanan timnas Indonesia, dan itu terjadi. Dan kita melihat bahwa di gol kedua Australia itu kok seperti mengulang kejadian sebelumnya. Kalau teman-teman ingat bagaimana Cina mengalahkan Indonesia, gol keduanya juga seperti itu. Lalu kalau jauh lagi ke belakang, gol Filipina saat itu ya, lupa lagi saya pencetak golnya, juga mirip gitu. Di mana umpan terobosan berhasil mengalahkan jebakan offside timnas Indonesia. Sebenarnya tidak ada yang salah menyerang ya, ambil inisiatif serangan, tapi inilah yang harus dikerjakan oleh Patrick Kluivert dan asisten, itu memperbaiki transisi dan juga pertahanan. Kita tahu bahwa transisi timnas Indonesia sangat parah. Ya, itu terlihat saat gol kedua, di mana saat itu harusnya timnas Indonesia tidak membiarkan ruang kosong gitu. Harusnya bisa mengantisipasi pergerakan dari Nissan Velupillai mencetak gol kedua, tapi tidak ada pertahanan rapat gitu. Gol ketiga juga tidak ada marking yang ketat terhadap pemain. Jadi kesannya di pertandingan ini memang pemain tidak siap dan pemain sangat gugup gitu. Artinya memang mereka tidak main seperti biasa. Nah, kembali ke kesalahan gol kedua itu, itu artinya memang timnas Indonesia punya kecenderungan saat menyerang lupa transisi ke belakangnya sangat buruk. Jadi di era Sintayong ataupun Patrick Kluivert sebenarnya masalahnya itu sama saja. Nah, saat melawan Bahrain pada 25 Maret nanti, Patrick Kluivert sudah tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kemenangan lawan Bahrain adalah krusial. Kemenangan lawan Bahrain menjadi modal untuk setidaknya masuk 4 besar, peringkat 4 klasemen grup C. Karena untuk ngejar posisi 2 sepertinya sudah agak sulit ya. Kita sudah berjarak 4 poin dengan Australia. Dan itu artinya kita harus bergantung kepada Australia kalah dulu. Belum lagi Arab Saudi yang juga
berbeda 3 poin dengan kita. Saat ini kita ada di posisi 4 klasemen grup C, tapi itu tidak, masih belum aman, ada 3 pertandingan lagi. Nah, ngelawan Bahrain, Bahrain ya, di kandang sendiri, mereka merupakan rival langsung kita. Mereka juga pastinya sekarang mengincar posisi terakhir untuk playoff ke putaran 4. Nah, bagaimana untuk meraih kemenangan? Yaitu, kita tahu bahwa Patrick Kluivert dan asistennya punya filosofi menyerang. Nah, tapi perbaiki dalam waktu singkat ini transisinya. Jadi, saat ke depan bagaimanapun harus ada yang bisa lari cepat ke belakang untuk mengantisipasi serangan balik. Itulah transisi positif atau transisi dari menyerang ke bertahan. Ya, kalau dengan permainan Belanda 4-3-3 yang walaupun di saat lawan Australia berubah-ubah ya, kadang 3 back, kadang 4-3-3, di mana di sini peran Calvin Verdong menjadi lebih ke back tengah karena dia juga memang pernah melakukan itu ya. Nah, transisi. Nah, kedua pertahanan ya. Pertahanan itu kita sangat parah. Terlihat sekali, gol 3, gol 4, gol kelima, semuanya terjadi karena pertahanan sangat lengah. Memang kalau di situasi bola mati, akurasi umpan dari penendang juga menentukan ya. Harus diakui bahwa Australia, Craig Goodwin yang melepas umpan-umpan lewat tendangan sudut memang sangat bagus. Tapi kita juga terlihat sangat-sangat lemah dalam bertahan. Nah, setelah 2 PR ini dilakukan, ya berikutnya yaitu evaluasi pemain. Berdasarkan rapor dari situs FOTMOB, terlihat bahwa beberapa pemain underperform. Saya menyoroti di sini kiper dan Tom Haye. Ya, kalau kiper sebenarnya Martin Paes memang tidak bisa berbuat apa-apa juga ya. Beda sekali dengan penampilan di leg pertama saat lawan Australia. Dia seperti tak berdaya gitu ya dengan gempuran Australia. Itu juga karena kosongnya pertahanan. Tapi memang tidak keluar penampilan terbaiknya. Apakah akan dirotasi dengan Emil Audero? Kita tunggu perkembangannya. Nah, pemain kedua yang perlu jadi perhatian yaitu Tom Haye. Dia mendapatkan nilai buruk. Dan waktu terjadinya gol ketiga itu Tom Haye disenggol badan saja kehilangan bola, dan sejak itu Australia menyerang dan terjadilah gol Jackson Irvine. Lalu juga pemain ketiga yaitu Nathan. Menurut saya Nathan, ya, Patrick Kluivert tidak konsisten. Dia bilang melihat menit bermain seorang main, tapi yang dia mainkan Nathan yang cuma main 1 kali dengan Swansea. Ya memang bolehlah dia sering main di timnas, tapi kan di klubnya tidak main sama sekali. Tidak bugar gitu loh. Nah, melawan Bahrain harus ada perubahan. Kalau kiper, kita lihat bagaimana perkembangan. Kalau untuk Tom Haye dan Nathan, saya pikir udah saatnya Joy Pelupessy dan Ivar Jenner gantikan peran keduanya. Ini untuk mengamankan 3 poin, ada perubahan lagi. Kalau formasi sebenarnya tak masalah lah itu. Yang penting pemainnya dan strategi, taktik dari pelatih. 3 poin lawan Bahrain itu penting sekali. Karena ini menentukan langkah kita ke depannya. Kalau kita meraih 9 poin berarti minimal kita Arab menang, kita berada di posisi 4 gitu. Lalu berikutnya kita melawan China, menang lagi 12.
posisi 4 lebih aman lagi. Itu kalau kita menang 2 laga kandang. Karena itu harapan kita satu-satunya untuk saat ini. Sembari menunggu Bahrain dan Cina kalah di pertandingan lain. Karena mereka akan sikut-sikutan di laga terakhir mereka di Juni nanti. Sehingga kemenangan lawan Bahrain mutlak terus diraih. Ini juga untuk memperlihatkan kredibilitas Patrick Kluivert yang seperti kosong di pertandingan pertama. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi informasi yang berguna. Salam olahraga.